padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku channel pada hari ini, Minggu tanggal 19 November tahun 2023. Permenungan kita hari ini terinspirasi dari bacaan Injil hari ini, yaitu Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Dan renungan kita hari ini dipersiapkan dan dibawakan oleh saya sendiri, dan doa kita akan dipimpin oleh saudari kita, Suster Maria Magda PRR. Untuk itu Bapak Ibu dan para sahabat terkasih, mari kita siapkan hati, siapkan batin kita untuk memulai dengan doa dan permenungan hari ini dengan memohon kehadiran Roh Kudus. Persiapan seorang undangan dia sudah mau satu dua tiga. Roh Kristus ajari kami bahasa cinta sejati, satulah bangsa semua karena bahasa cinta. Ulang yang ketiga kan? Roh Kristus ajari kami bahasa cinta sejati, satulah bangsa semua karena bahasa cinta.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk sapaan sabda-Mu yang senantiasa menyapa hati kami masing-masing. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, mampukanlah dan lembutkanlah hati kami untuk senantiasa seperti Engkau dalam mengasihi dan mencintai sesama di sekitar kami. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan memiliki laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi
Siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Pada hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-33. Bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini berkisah tentang talenta. Dan kisah ini mungkin tidak asing lagi untuk kita semua. Bahkan kita tahu pemaknaan dari bacaan hari ini. Namun saya hanya sekedar mengingatkan kembali kepada kita semua terkait dengan bacaan Injil hari ini. Seringkali kita lupa bahwa segala yang kita miliki merupakan anugerah dari Tuhan sendiri. Baik itu yang saat ini kita miliki adalah keluarga, sahabat, pekerjaan, hingga bakat-bakat yang kita miliki atau yang Tuhan percayakan melalui kita. Semuanya itu perlu kita syukuri dengan sebaik-baiknya dan kita kelola talenta itu, karena itu adalah suatu tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan, serta merupakan suatu tanda syukur kepada Tuhan yang patut kita berikan kepadanya. Saudari-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, perumpamaan dalam renungan kali ini secara khusus talenta itu dapat kita pandang dari sisi yang serupa. Sisi yang serupa yang saya maksudkan adalah seorang tuan yang hendak pergi ke luar negeri serta memanggil dan mempercayakan hartanya kepada 3 hambanya dengan berbagai peristiwa yang mereka masing-masing alami. Ketika tuan itu kembali, masing-masing dari ketiga hamba itu melaporkan hasil dari apa yang mereka kelola. Ketiga hamba itu mengelola talenta dengan cara yang berbeda-beda. Hamba pertama dan kedua berhasil mengembangkan talenta dari tuannya dan mendapatkan bunga atau laba 2 kali lipat. Sedangkan hamba yang ketiga, dia justru mengubur talenta tersebut dan tidak mengembangkannya sama sekali. Alasannya hanya sepele, karena tuannya adalah orang yang kejam menurut dia, sehingga ia takut kepadanya dan memutuskan untuk menjaga talenta itu secara baik-baik. Karena dia berpikir bahwa ketika dia mengelola satu talenta itu, dia masih punya keraguan, akankah hanya satu talenta itu bisa jadi gagal, bisa juga bisa mendapatkan laba dari satu talenta itu. Karena dia melihat bahwa tuannya itu adalah orang yang kejam, sehingga satu talenta itu dia menjaganya tanpa mengembangkannya, sehingga ketika tuannya kembali, dia memberikan satu talenta itu tanpa memberikan bunga atau laba. Dan dalam pikiran hamba itu, hamba ketiga itu, dia sempat berpikir bahwa talenta itu bukanlah suatu anugerah atau suatu kehormatan. Tuannya memang memberikan kepercayaan, tetapi kepercayaan itu malah dianggap hanya sebagai beban. Karena itu, dia melangkah dengan ketakutan serta tidak menghasilkan apa-apa. Dan jawaban
tuannya itu dapat kita tebak meskipun kita tidak melihat atau tidak membaca dari bacaan Injil tadi, yakni tuannya sangat marah karena anugerah yang ia percayakan disia-siakan begitu saja. Baik Bapak Ibu dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, mungkin kita bisa merefleksikan ini dalam kehidupan kita masing-masing. Bukankah dalam kehidupan kita saat ini Tuhan juga telah mempercayakan talenta kepada kita masing-masing dengan talenta yang berbeda-beda? Bagi yang bekerja atau berkarya, dia memiliki tanggung jawab yang besar yang harus ia jalankan dalam beragam situasi dan tempat. Entah yang kita pegang merupakan sesuatu yang kecil saja atau sesuatu yang besar, itu tidak menjadi suatu persoalan. Karena yang penting di sini adalah cara kita mengelola tanggung jawab tersebut. Apakah kita cara mengelola kita sama seperti hamba yang pertama, hamba yang kedua, ataukah bahkan sama seperti hamba yang ketiga? Kita bisa merefleksikannya dan bisa membaharui hidup kita masing-masing dalam tanggung jawab pengelolaan setiap tugas-tugas kita. Mari Bapak Ibu dan para sahabat semuanya, kita mengelola semua tanggung jawab dan tugas kita sebagai suatu persembahan kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur. Sekali lagi saya ucapkan selamat berhari Minggu untuk kita semua. Semoga dari hari ke hari kita selalu membenahi diri dalam kasih Kristus. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang menjadi korban kekerasan, baik secara fisik maupun secara mental. Kita berdoa semoga mereka yang mengalami kekerasan secara fisik boleh mengalami pemulihan pada waktunya. Dan bagi mereka yang mengalami kekerasan secara batin, kita mohon kiranya dalam terang kasih Tuhan boleh memberikan kepada mereka rahmat ketabahan dan juga boleh menyembuhkan dan menjamah hati mereka yang saat ini sedang terluka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang meminta doa, baik untuk kepentingan dalam keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan mereka, maupun untuk kesembuhan dan pemulihan dari sakit. Kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan boleh menganugerahkan segala rahmat yang mereka butuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati.
Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat dari Tuhan melalui Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.